dosen penguji ujian kinerja PPG Angkatan keempat, Daljab Kemenak kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ira Susanti SPD. Saya guru di Madrasah Aliyah Ma'arif Darussalam Cendana Putih, Kecamatan Mapedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan keempat Daljab Kemenak kategori 1 tahun 2022 dengan materi protista pada kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Sebelum kita belajar, siapa yang akan memimpin doa? Ya, Citra, silakan. Said. Yaman. Salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Sebelum proses pembelajaran, apakah ada anak-anaknya ibu yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada yang sakit? Ada. Ibu absen saja ya. Ya. Aulia Pudrika, Alwi Wahyudi, Ibu. Ahmad Alwin, Alfisda Virginia, Nia Pertiwi, Ahmad Fitra, Ibu. ya Fitra hadir ya, Saiful Arif, Ibu. Pinka Pujiastami, Ahmad Nur Wahid, Ibu. Hendrik, Ibu. izin, Hendrik kemana ini? Tadi sudah minta izin sama wali kelasnya ya? Ya. Oh, ya. Doni Indra Lesmana, sakit. Oh, ya. Ahmad Saifullah, sakit. Ya berarti hari ini yang tidak hadir 3 orang, yang sakit ada 2, yang izin ada 1 orang. Semoga yang sakit didoakan cepat sembuh, bisa mengikuti proses pembelajaran ya. Oke. Dan sekarang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Siap. Semangat, walaupun hari sudah siang, sudah terik, jadi kita harus tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan. Biasa disebut dengan alga. Pernah nanya ibu di sini melihat apa sebenarnya alga? Belum pernah. Melihat bentuknya belum pernah. Nah, kalau belum pernah melihat, ibu nanti akan menyajikan materi, kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui ciri-ciri, klasifikasi, dan peranan dari protista mirip tumbuhan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Ya, di sini ada protista. Ya, protista di sini ada klasifikasinya, yaitu terbagi menjadi 3.
tiga. Yang pertama adalah protozoa, yang kedua adalah alga, yang ketiga adalah protista mirip jamur. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah ciri-ciri protista mirip hewan. Yang pertama adalah dia itu termasuk dari uniseluler dan multiseluler. Kemudian selanjutnya tubuh alga multiseluler disebut talus. Nah, ketiga, dia melakukan proses fotosintesis. Kemudian habitat hidupnya di perairan. Selanjutnya memiliki pigmen tambahan. Kemudian bagian dari protista mirip tumbuhan yang pertama adalah Pheophyta atau alga coklat. Kemudian yang kedua ada Rhodophyta atau alga merah. Selanjutnya ada Chrysophyta atau alga emas. Kemudian yang selanjutnya ada Euclonophyta. Kemudian yang kelima Chlorophyta atau alga hijau. Selanjutnya yang keenam Pyrophyta atau alga api. Kemudian itu adalah bagian dari kelompok dari protista yang menyerupai tumbuhan. Oke, 1. Saprophyta dan Phytophthora. Ini peran yang menguntungkan protista dalam kehidupan. Yang pertama adalah chlorella, kemudian laminaria. Laminaria ini menghasilkan asam akrinat sebagai pengental dalam produk makanan seperti sirup. Pernah kan kalian melihat ada sirup itu pasti kan kental sekali ya. Selain kental juga berasa manis. Selanjutnya di sini selain daripada itu ada geridium, yaitu digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar. Kalian biasa memakan agar-agar? Ya, biasa dalam kehidupan sehari-hari, hampir bahkan kita mengkonsumsinya ya. Nah, harus kita ketahui bersama, ternyata protista itu menguntungkan bagi kehidupan, yaitu salah satunya untuk apa? Sebagai bahan untuk membuat agar-agar, ya. Yang kalian konsumsi itu, ya, itu adalah salah satu dari peran protista. Sudah paham sampai di sini? Paham? Kita lanjut yang lain. Nah, di sini ada peran yang merugikan. Peran yang merugikan pada protista yang pertama adalah entamoeba. Entamoeba menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Jadi kalau dalam tubuh manusia terkadang itu kita mengalami apa? Diare, kemudian ada kerusakan jaringan usus, itu bisa saja kita terkena yaitu entamoeba ya. Kemudian selanjutnya Plasmodium penyebab penyakit malaria. Pernah ada di sini anaknya ibu yang sakit malaria? Ya. Ada. Tapi pernah mendengar ada orang yang terkena penyakit malaria ya? Nah, itu adalah dari apa? Merugikan untuk manusia dari protista ya. Sampai di sini kita sudah mempelajari tentang protista. Klasifikasi protista terbagi menjadi 3. Kemudian ada protista yang mirip hewan. Kemudian ada protista yang mirip apa yang kedua? Tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah protista yang mirip jamur. Kemudian peran yang menguntungkan dan merugikan ibu sudah menjelaskan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Apa nak? Protista itu di mana? Habitat protista. Oke. Ada yang bisa bantu ibu? Oke, itu habitat protista. Ibu tadi sudah jelaskan. Kalau habitat protista itu di air, di tempat yang lembab ya, itu adalah habitat dari protista. Sudah paham kan?
Ya, selain daripada itu, Protestan hidup di air tawar, air laut, dan ada juga yang hidup di lumpur. Ya, ada yang lain? Sudah paham? Ada yang lain? Ya. Protista itu terbagi menjadi berapa kingdom? Sepertinya itu baru menjelaskan ya. Protista itu terbagi menjadi 3 kingdom. Yang pertama adalah apa? Protista mirip hewan. Kemudian yang kedua, protista mirip tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah protista mirip jamur. Oke, sudah paham semua? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan di LKPD. Jadi sekarang kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok yang sudah Ibu bentuk pertemuan minggu lalu. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 2? Oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Kelompok 2. Silakan dikerjakan LKPD-nya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi, tidak ada aktivitas pekerjaan yang lain, silakan berdiskusi dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya? Oke, silakan. Ketika kalian diskusi, ya, itu Ibu akan memberikan nilai. Apakah kalian fokus untuk diskusi kepada teman kelompok kalian, ataukah kalian acuh tak acuh, ya, kepada tugas diskusi kalian, ya? Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 paham? Oke, tadi kelompok 1 silakan presentasi. Silakan presentasi kelompok 1. Aulia memberikan, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Aulia, silakan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Protista memiliki intisal sejati sehingga disebut eukariota, merupakan organisme bersel satu uniseluler yang bukan hewan, tumbuhan, atau bumi. Ciri umum protista yang pertama adalah protista merupakan eukariot uniseluler dan eukariot multiseluler. Jadi protista ini memang bisa masuk kedua jenis eukariot tersebut. Ciri selanjutnya adalah protista hidup dalam koloni. Tumbuhan ganggang berupa tumbuhan halus, ada yang bisa satu dan berbentuk benang. Oke, sekarang ini adalah presentasi dari kelompok 1. Silakan, apakah ada yang menanggapi, ada pertanyaan? Apa ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Coba kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Apakah jawabannya sama dengan yang di LKPD-nya? Sama ya? Oke, kalau seperti itu tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat duduknya.
yang paling dominan, kukosain atau warna terang. Ganggang merah, ganggang keemasan, dan ganggang api. Ganggang atau alfa yaitu berupa tumbuhan halus yang besar satu berbentuk benang. Anabaena Sadae berfungsi untuk menyemburkan tanah. Eokeumas Filosum berfungsi sebagai pembuat agar-agar. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah sama ya jawabannya dengan yang KPD-nya kalian? Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik ya, itu tadi adalah presentasi dari kedua kelompok. Kalian sudah mempresentasikan. Ada beberapa pertanyaan di LKPD ya, yaitu yang pertama seperti apakah bagian atau kelompok dari protista yang mirip tumbuhan ya. Yang pertama itu jelas ada ganggang, yaitu ada alga yang apa tadi itu di situ ada ganggang merah ya, coklat dan sebagainya. Kemudian peranan dari protista yang menguntungkan dan merugikan ya, ada semua. Sudah jelas dari presentasi dari beberapa kelompok masing-masing. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Sebelum refleksi Ibu bagikan, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1 dengan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan membagikan refleksi pembelajaran hari ini ya. Silakan tulis nama, kemudian sama kelas. Silakan diisi dari pertanyaan yang sudah ada di refleksi ya. Silakan dijawab apakah hari ini kalian sudah memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa tulis nama, kemudian tulis kelasnya. Tulis nama di sini. Kelas 10. Iya, jawabannya di sini. Di sini ya. Yang sudah selesai silakan dikumpul.
Ada yang belum selesai? Masih ada berapa? Nah, cepat nak selesaikan. Sudah? Wahid? Ayo Wahid, dikumpul Wahid. Sini Wahid. Nah. Sudah semua ya kumpulkan frekuensinya? Sekarang setelah kalian Ibu berikan untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan post-test ya. Post-test berupa pertanyaan, silakan dijawab tentang materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Bisa dilakukan. Jangan lupa tulis nama dengan kelas. Jawab sesuai dengan apa yang kalian pahami juga. Kalau kalian memahami di situ sebenarnya apa ciri-ciri dari lapisan dikumpulkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Kalau kalian sudah paham, silakan dituliskan dengan menjawab post-test yang Ibu berikan kepada kalian. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpul ya.
Untuk klasifikasi protista. Secara umum, protista dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. 3 peranan protista. Yang pertama, anabaina Pisadae berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ganggang ini dapat bersimbiosis dengan tumbuhan pakis, dapat mengikat nitrogen dari udara, kemudian menyerapnya ke dalam tanah. 2. Anabaina azolite berfungsi untuk menyuburkan tanah, sama halnya dengan jenis sebelumnya. Namun, tumbuhan alga jenis ini bersimbiosis dengan tumbuhan paku air. 3. Nosta Camone berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ganggang ini awalnya termasuk ke dalam ganggang hijau, namun kini ganggang Nosta tergolong ganggang biru. Nosta ini dapat menarik nitrogen di udara, kemudian menyebarkan di tanah untuk menyuburkannya. Yang keempat, Inosu berfungsi sebagai pembuat agar-agar di industri makanan. Yang kelima, chlorella telah digunakan sebagai suplemen karbohidrat atau bahan lain untuk makanan. Beberapa protista yang merugikan. Pertama, Entamoeba histolytica hidup di dalam nyamuk manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus sehari-hari. Yang kedua, Entamoeba hermani hidup di dalamnya usus manusia, menyebab disentri, tetapi efeknya tidak lagi parah dari Entamoeba histolytica. 3. Entamoeba inticolis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di layar gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patogenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang besi. 4. Trypanosoma gambiensis menyebabkan penyakit tidur pada manusia, sleeping sickness atau trypanosomiasis. Terima kasih ya sudah membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian tolong diperhatikan anak-anak semua ya. Kita hari ini sudah mempelajari tentang protista. Apa yang dimaksud dengan protista, ciri-ciri umum dari protista. Kemudian protista dibagi menjadi 3 tindong. Yang pertama itu adalah protista mirip hewan, kemudian protista mirip tumbuhan, kemudian yang ketiga protista mirip jamur. Nah, kita juga sudah mempelajari mengetahui apa saja keuntungan dan merugikan dari protista dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham, baik. Tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya, maka kita akan membahas tentang jamur, ya, fungi. Kita akan membahas tentang fungi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, tolong disampaikan kepada temannya yang tidak bisa hadir hari ini, yang alfa sakit tanpa keterangan, tolong disampaikan untuk bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang jamur ya, atau biasa yang disebut dengan fungi, ya. Paham? Sampai di sini pembelajaran, di penghujung pembelajaran materi yang sudah disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah, kalau sudah paham semua, berarti pembelajaran hari ini bisa Ibu tutup, ya. Siapa yang akan menyiapkan? Ya, Putra silakan. Baik, selamat